Halo, ayah dan bunda. Setelah anak Anda menjalani proses khitan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam tahap penyembuhan luka. Yuk, simak informasi berikut ini. Apa kabar semuanya? Di channel ini mau kasih info penting banget nih buat ayah bunda yang baru aja nganterin jagoannya khitan. Kita tahu banget, momen ini tuh campur aduk ya. Ada senengnya, ada khawatirnya juga. Apalagi soal gimana nanti lukanya sembuh. Nah, jangan panik, jangan khawatir berlebihan, karena di video kali ini kita bakal kupas tuntas semua tahapan penyembuhan luka khitan, biar ayah bunda jadi lebih tenang dan tahu apa yang harus dilakuin. Proses khitan itu kan satu langkah besar buat si kecil. Dan setelahnya, perawatan yang tepat itu jadi kunci utama supaya penyembuhannya berjalan lancar, cepat, dan minim drama. Kita di channel Nurse Risman selalu pengen yang terbaik buat keluarga Indonesia. Makanya kita siapin panduan ini khusus buat ayah bunda. Ingat ya, setiap anak itu unik. Jadi proses penyembuhannya bisa sedikit beda-beda. Tapi secara umum ada tahapan yang bisa kita perhatikan. Dengan informasi yang benar, ayah bunda bisa dampingi si kecil melewati masa pemulihan ini dengan lebih percaya diri. Jadi, siapin catatannya atau langsung aja bookmark video ini. Karena semua yang akan kita bahas ini penting banget. Mulai dari hari pertama sampai lukanya benar-benar pulih. Kita akan kasih tahu apa aja yang normal terjadi dan apa yang perlu diwaspadai. Tujuannya apa? Supaya si jagoan bisa segera kembali ceria, kembali aktif bermain, tanpa ada rasa nggak nyaman lagi. Channel ini selalu ada buat ayah bunda. Jadi yuk kita mulai aja pembahasannya, biar nggak makin penasaran. Ini dia, tahapan penyembuhan luka khitan yang wajib ayah bunda ketahui. Oke ayah bunda, kita masuk ke chapter pertama nih, yaitu 24-48 jam pertama setelah si kecil selesai dikhitan. Nah, di periode awal ini wajar banget kalau area luka khitannya itu akan terasa nyeri. Namanya juga baru selesai tindakan ya, pasti ada rasa nggak nyaman. Selain nyeri, biasanya lukanya juga akan kelihatan sedikit merah, terus ada bengkak juga. Jangan kaget ya kalau lihat ada sedikit darah merembes, itu masih dalam batas normal kok di awal-awal begini. Si kecil mungkin jadi lebih rewel dari biasanya, nangis terus, atau jadi manja banget. Sabar ya bunda, itu semua reaksi yang sangat lumrah. Bayangin aja, kita orang dewasa aja kalau ada luka, pasti nggak enak kan, apalagi anak-anak. Jadi berikan perhatian ekstra dan kenyamanan maksimal buat jagoan kita. Yang paling penting di fase ini adalah bagaimana kita merespons keluhan si kecil dan kondisi lukanya. Pastikan ayah bunda mengikuti semua instruksi dari dokter yang melakukan khitan, terutama soal pemberian obat pereda nyeri jika memang diresepkan. Jangan ragu untuk menenangkan si kecil, peluk dia atau alihkan perhatiannya dengan mainan kesukaannya. Ingat, rasa tidak nyaman dan kerewelan di 24-48 jam pertama ini adalah bagian dari proses. Ini bukan berarti ada yang salah, tapi memang tubuhnya lagi beradaptasi dan memulai proses penyembuhan. Tetap tenang, tetap observasi, dan yang pasti, berikan cinta yang berlimpah. Nurse Risman paham banget kok, periode ini butuh kesabaran ekstra dari ayah bunda. Nah, kita lanjut lagi ya, ayah bunda ke hari kedua sampai hari keempat setelah khitan. Di tahap ini ada satu hal yang mungkin bikin ayah bunda sedikit kaget atau bertanya-tanya, yaitu munculnya lapisan berwarna kuning atau putih di atas luka sunatnya. Tenang dulu, jangan langsung panik dan mikir itu infeksi ya. Lapisan ini sebenarnya adalah bagian dari proses penyembuhan alami tubuh si kecil. Anggap aja ini kayak perban alami yang dibentuk sama badan buat melindungi area luka. Jadi ini tuh tanda yang bagus, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Justru ini menunjukkan kalau mekanisme pertahanan tubuhnya lagi bekerja dengan baik. Di periode ini juga peran salep atau obat yang direkomendasikan dokter jadi penting banget. Biasanya dokter akan meresepkan salep antibiotik atau antiseptik untuk dioleskan tipis-tipis di area luka. Tujuannya apa? Ya, buat membantu mencegah terjadinya infeksi bakteri, dan juga untuk mempercepat proses penyembuhan lukanya itu sendiri. Jadi, pastikan ayah bunda mengaplikasikan salepnya sesuai anjuran dokter ya, jangan lebih, jangan kurang, dan pastikan tangan selalu bersih sebelum menyentuh area luka si kecil. Dengan perawatan yang telaten dan benar, kita bantu si jagoan melewati fase ini dengan lebih nyaman dan aman. Nurse Risman selalu ingetin, ikuti petunjuk dokter itu nomor 1. Chapter 3 bengkak mereda, kemerahan berkurang, hari kelima hingga hari ke-7.
Oke, Ayah Bunda, sekarang kita sudah masuk ke hari kelima sampai hari ketujuh nih. Di tahap ini, biasanya sudah mulai ada kabar baik yang kelihatan jelas. Pembengkakan di area luka sunat si kecil itu akan mulai berkurang secara signifikan. Jadi, nggak akan segede atau semembengkak di hari-hari pertama. Selain itu, warna kemerahan di sekitar luka juga akan mulai memudar, nggak lagi merah menyala seperti awal-awal. Ini tanda-tanda yang positif banget, menunjukkan kalau proses peradangan alaminya sudah mulai mereda dan tubuh si kecil merespons penyembuhan dengan baik. Perasaan lega pasti mulai muncul ya, Ayah Bunda. Lapisan kuning atau putih yang kita bahas di chapter sebelumnya juga akan berangsur-angsur mulai menghilang di periode ini. Mungkin nggak langsung hilang semua, tapi akan terlihat menipis atau sebagian sudah terlepas. Nah, yang super penting di fase ini adalah menjaga kebersihan area luka. Caranya gimana? Cukup dengan mencuci area tersebut secara lembut menggunakan air bersih. Nggak perlu digosok-gosok kencang ya. Cukup dialiri air atau dibasuh pelan-pelan saat mandi. Setelah itu, keringkan dengan lembut menggunakan handuk bersih atau diangin-anginkan. Kebersihan ini kunci banget untuk mencegah infeksi dan memastikan proses penyembuhan tetap berjalan di jalur yang benar. Nurse Risman percaya, it's been experimented, pun fucking bisa it. Chapter 4 jahitan mulai lepas, kulit mengering, hari ke-7 hingga hari ke-10. Lanjut lagi ya, Ayah Bunda, ke hari ke-7 sampai hari ke-10. Nah, di fase ini, kalau misalnya proses kitan si kecil menggunakan jahitan yang bisa diserap tubuh atau perlu dilepas, biasanya di periode inilah jahitan-jahitan tersebut akan mulai lepas dengan sendirinya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nemu benang jahitan kecil di celana atau popok si kecil. Ini normal kok, tandanya kulitnya sudah mulai menyatu dengan baik. Tapi kalau misalnya ada jahitan yang kelihatannya kok nggak lepas-lepas atau malah bikin nggak nyaman, jangan ragu buat konsultasi lagi ke dokter ya. Dokter pasti akan kasih solusi terbaik. Selain soal jahitan, ciri-ciri lain yang menunjukkan luka kitannya mau sembuh di periode ini adalah kulit di sekitar area luka mulai terlihat lebih kering atau bahkan sedikit berkerak. Kerak ini terbentuk dari sisa-sisa darah kering atau cairan luka yang mengering. Biarin aja kerak ini lepas sendiri ya, Ayah Bunda, jangan dikokopepek paksa, karena itu bisa bikin luka baru atau malah infeksi. Anggap aja ini kayak lapisan pelindung terakhir sebelum kulit baru yang sehat benar-benar terbentuk. Semua tanda-tanda ini mulai dari jahitan yang lepas sampai kulit yang mengering dan berkerak, itu adalah indikasi kalau proses penyembuhan si jagoan berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Lega banget kan ya? Chapter 5, menuju pemulihan penuh, hari ke-10 hingga hari ke-14. Akhirnya Ayah Bunda kita sampai di chapter terakhir nih, yaitu periode hari ke-10 sampai hari ke-14. Ini adalah fase di mana sebagian besar proses penyembuhan luka sunat si kecil akan selesai. Biasanya dalam waktu 2 minggu ini, luka sudah jauh membaik. Sisa-sisa kerak yang mungkin masih ada di minggu sebelumnya di periode ini akan mulai terlepas dengan sendirinya, entah itu pas mandi atau karena gesekan lembut dengan pakaian. Setelah keraknya lepas, area luka akan tampak jauh lebih baik. Warnanya sudah kembali normal seperti kulit di sekitarnya, dan nggak ada lagi bengkak atau kemerahan yang signifikan. Yang paling penting, di tahap ini si kecil seharusnya sudah tidak merasakan ketidaknyamanan lagi di area bekas sunatnya. Dia sudah bisa kembali beraktivitas dengan normal, lari-larian, main-main, tanpa ada keluhan sakit atau perih. Ini nih momen yang ditunggu-tunggu. Tapi ingat ya, Ayah Bunda, meskipun sudah terlihat sembuh, tetap jaga kebersihan area tersebut seperti biasa. Proses pemulihan penuh mungkin butuh waktu sedikit lebih lama untuk beberapa anak, tapi secara umum, 2 minggu adalah patokan yang cukup baik. Nurse Risman ikut seneng kalau si jagoan sudah bisa kembali ceria dan aktif seperti sedia kala. Ini bukti kalau perawatan Ayah Bunda selama ini berhasil. Nah, itu dia tadi Ayah Bunda, penjelasan lengkap dari kami mengenai tahapan penyembuhan luka sunat si kecil, mulai dari hari pertama sampai benar-benar pulih. Semoga informasinya jelas dan bisa jadi panduan buat Ayah Bunda di rumah ya. Yang paling penting, setiap perkembangan positif sekecil apapun pada luka si kecil itu patut disyukuri. Kesabaran dan ketelatenan Ayah Bunda dalam merawat adalah kunci utama kesembuhan yang optimal. Jangan pernah merasa sendirian, karena banyak juga orang tua lain yang melewati fase ini. Ingat, Ayah dan Bunda, selalu perhatikan kondisi luka sunat anak Anda dan konsultasikan dengan dokter jika ada tanda-tanda komplikasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan anak Anda cepat sembuh.
Tanda-tanda komplikasi itu misalnya seperti perdarahan yang gak berhenti, bengkak yang makin parah setelah beberapa hari, keluar nanah, atau si kecil demam tinggi. Jangan tunda untuk menghubungi dokter ya kalau ada gejala-gejala tersebut. Lebih baik kita waspada daripada terlambat. Nurse Risman selalu mendoakan yang terbaik untuk kesehatan dan kebahagiaan keluarga ayah bunda. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga si jagoan cepat pulih total, bisa kembali beraktivitas dengan riang gembira dan jadi anak yang soleh kebanggaan keluarga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Nurse Risman ya, biar nggak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya seputar kesehatan dan keluarga.